Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Emi Harnayasi dalam kelas Pyro. Dalam video kali ini kita akan membahas tips dan trik ketika kita menggunakan Pyro. Nah, definisi model dan panduan yaitu distribusi variasional, menyiapkan tujuan variasional khususnya elbow dan mengoptimalkan yang dibangun, seperti Pyro.optim. Efek dari semua ini adalah untuk memberikan inferensi Bayesian sebagai masalah optimasi stokastik. Nah, untuk mencapai tujuan akhir, kita parameter model pembelajaran menyimpulkan perkiraan posterior, membuat prediksi dengan distribusi prediktif posterior. Kita harus berhasil memecahkan masalah optimasi. Yang pertama, mulailah dengan mempelajari dari hal yang kecil. Meskipun belajar dengan banyak atau besar mungkin, sesuai untuk beberapa masalah, namun praktik kecil-kecil tiap hari lebih efektif. Jadi kita gunakan optimizer pada Pyro.optim. Nah, selanjutnya adalah gradient elbow bersifat stokastik dan berpotensi varians tinggi, sehingga tingkat pembelajaran yang besar dapat dengan cepat mengarah ke wilayah ruang parameter model yang secara numerik tidak stabil atau tidak diinginkan. Jadi di sini kita bisa mencoba tingkat pembelajaran yang lebih besar setelah mencapai pengoptimalan elbow yang stabil, menggunakan tingkat pembelajaran yang lebih kecil namun fokus untuk peningkatannya. Kita gunakan Adam atau Clip Adam secara default. Gunakan Adam atau Clip Adam secara default saat melakukan stochastic variational inference, merupakan ekstensi yang nyaman yang menyediakan dukungan bawaan untuk tingkat pembelajaran dan clipping gradient. Selain mengatur laju pembelajaran dalam beberapa kasus, perlu juga kita memasang hyperparameter beta yang mengontrol aktivitas oleh Adam. Khususnya untuk model yang sangat stokastik, mungkin masuk akal untuk menggunakan nilai yang lebih tinggi. Pertimbangkan juga untuk menggunakan tingkat pembelajaran yang menurun. Jadi tingkat pembelajaran yang cukup besar dapat berguna pada awal pengoptimalan saat Anda jauh dari optimal dan ingin mengambil langkah gradien yang besar. Memiliki kecepatan pembelajaran yang lebih kecil di kemudian hari bermanfaat juga supaya tidak terpental secara berlebihan tanpa konvergen. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan penjadwalan tingkat pembelajaran yang disediakan oleh Pyro. Seperti penggunaan cuplikan code, menggunakan pengoptimal Clip Adam yang memiliki dukungan bawaan kecepatan pembelajaran melalui argumen LRD. Pastikan juga di sini distribusi model dan panduan memiliki dukungan yang sama. Batasi juga parameter yang perlu kita gunakan. Jadi Anda perlu memastikan bahwa parameter yang digunakan untuk membuat instan distribusi valid. Jika tidak, segera cari none. Misalnya parameter skala dari distribusi normal harus positif. Jika mengalami masalah dalam membuat panduan custom, gunakan panduan otomatis. Agar model atau panduan menghasilkan optimasi yang stabil, sejumlah kondisi harus dipenuhi. Beberapa di antaranya telah kita bahas sebelumnya. Terkadang sulit ya untuk mendiagnosis alasan ketidakstabilan numerik atau konvergensi yang buruk. Di antara alasannya lain, hal ini karena masalah mendasar dapat muncul di sejumlah tempat berbeda dalam model, dalam panduan, dalam pilihan algoritma pengoptimalan atau hyperparameter. Nah, terkadang juga sebenarnya masalah ada di model, meskipun kalau kita pikir itu ada di panduan. Sebaliknya, terkadang masalah juga ada di pikiran, di model atau di tempat lain. Sehingga sangat membantu ya untuk mengurangi jumlah bagian yang bergerak saat kita mencoba mengidentifikasi masalah yang mendasari permasalahan. Salah satu cara yang mudah untuk melakukan dengan mengganti custom, yaitu dengan Pyro Infer Auto Guide. Berikutnya adalah kita inisialisasi parameter penting, yaitu inisialisasi distribusi panduan memiliki varians yang rendah. Inisialisasi dalam masalah optimasi dapat membuat perbedaan antara menemukan solusi yang baik dan kegagalan yang fatal. Dalam konteks inferensi variasi stokastik, umumnya merupakan ide yang baik untuk menginisialisasi distribusi panduan sehingga memiliki varians yang rendah. Nah, gradient elbow yang kita gunakan untuk mengoptimasi elbow bersifat stokastik. Jika gradient elbow didapatkan di awal optimasi elbow menunjukkan varian yang tinggi, mungkin akan dibawa ke wilayah ruang parameter yang tidak stabil secara numerik. Selanjutnya kita jelajahi trade-off yang dikendalikan oleh num particle, ukuran minimits, dan sebagainya.
Gunakan trace mean field elbow jika berlaku implementasi elbow dasar di Pyro. Trace elbow menggunakan sampel stokastik untuk memperkirakan istilah divergensi. Pertimbangkan untuk menormalkan siku Anda. Baik, demikian pembahasan materi mengenai tips and tricks to Pyro. Sampai jumpa lagi.